Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki satu pemerintahan yang berkuasa untuk mengatur seluruh daerah. Ciri-ciri dari negara kesatuan. Yang pertama, memiliki wewenang tertinggi yang berada di pemerintahan pusat. Kedua, pemerintahan pusat menangani seluruh kedaulatan negara baik itu keluar maupun ke dalam. Yang ketiga, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, satu dewan menteri, dan parlemen. Kemudian yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem penyelenggaraan negara dalam negara kesatuan. Dalam penyelenggaraannya, negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan bersistem sentralisasi, di mana dalam negara kesatuan ini semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan negara kesatuan bersistem desentralisasi yaitu dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi ini, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, yaitu dengan otonomi daerah. Kemudian untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat lembaga legislatif di tingkat daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain memiliki tujuan, sebuah negara memiliki fungsi. Fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu yang pertama, fungsi pertahanan, di mana fungsi pertahanan ini meliputi penyelenggaraan pertahanan dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, fungsi keamanan. Fungsi keamanan ini untuk menyelenggarakan tindakan pengamanan dan penertiban guna menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Yang ketiga, fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan ini untuk menyelenggarakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintah birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, fungsi kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan yaitu menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan yang kelima, fungsi keadilan. Fungsi keadilan yaitu menyelenggarakan dan melaksanakan peraturan dalam kebijakan secara adil serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia merupakan persatuan di wilayah Indonesia yang menghendaki negara dengan kehidupan yang bebas, berdaulat, dan utuh. Persatuan dan kesatuan ini memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural dengan berbagai corak budaya. Indonesia memerlukan semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dan utuh. Persatuan dan kesatuan bangsa yang telah terbina sejak dulu dibuktikan dengan adanya perasaan senasib sepenanggungan selama merebut kemerdekaan. Prinsip-prinsip dalam pengamalan nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan yang telah terbina sejak lama didasari pada beberapa prinsip, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip wawasan Nusantara, serta prinsip persatuan pembangunan. Berdasarkan prinsip persatuan dan kesatuan tersebut, ada nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan nilai tersebut diantaranya meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan, melakukan pembangunan yang adil dan merata, melaksanakan otonomi daerah, memperkuat sendi hukum dan kepastian hukum, menjunjung hak asasi manusia, meningkatkan pertahanan dan keamanan, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menghindari fanatisme dan radikalisme, menghargai dan menghormati hak dan pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mempertahankan NKRI ini tidak lepas dari hakikat wawasan Nusantara, yaitu cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara dimaknai sebagai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Beragam coraknya kehidupan bangsa Indonesia dapat menimbulkan pergesekan dalam kehidupan masyarakat. Kemungkinan dapat muncul konflik dan perbedaan kepentingan di dalam masyarakat dan berbangsa. Untuk menghindari tersebut, mengingat keberagaman sebagai kekayaan bangsa ini tidak boleh dijadikan sebagai ancaman yang dapat merusak keutuhan bangsa, maka beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki wawasan Nusantara yang digunakan sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang kedua, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dengan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, memiliki rasa kebersamaan berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, mematuhi dasar ketentuan dan landasan negara sebagai pengatur kehidupan masyarakat agar aman, tertib, dan sejahtera. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan taati prokes.